terasa sekarang tanggal 1 Maret, waktu terus berlalu cepat, dan saya percaya walaupun waktu tetap berlalu, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam program Sapaan Kasih. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, biar kita merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali di bulan Maret ini Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Dan sebelum kami memulai itu semuanya Tuhan, kami mau berdoa untuk segala kebaikan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh dengar daripada-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya ayat yang ke-46, ayat yang ke-9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan bahwa aku Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau manusia supaya mengingat atau diingat suatu peristiwa atau pribadi atau tokoh, yang dilakukan adalah membuat sebuah prasasti. Jadi itu merupakan satu cara kita untuk mengingat suatu peristiwa, untuk mengingat suatu pribadi, entah itu seorang raja, atau orang-orang terkemuka, atau orang-orang yang memiliki kuasa di zaman itu. Dia akan membuat satu prasasti. Banyak contoh, misalnya prasasti Mulanarwan yang ditemukan di Kalimantan Timur. Itu tentang Raja Mulanarwan dan pendirian kerajaan Kutai Martadipura. Lalu ada prasasti kebun kopi yang ditemukan di Jakarta. Ini juga merupakan untuk informasi tentang pengolahan tanah atau pengumpulan pajak. Itu dimulai pada saat abad ke-5 Masehi. Jadi banyak yang dilakukan oleh manusia atau kita untuk mengingat satu peristiwa, untuk mengingat suatu pribadi. Lalu bagaimana dengan Allah, bagaimana dengan Tuhan? Justru lebih mudah kita untuk mengingatnya. Bapak Ibu bisa melihat di pagi hari matahari, lalu nanti siang bisa melihat awan, langit, bisa melihat laut, bisa melihat gunung, bisa melihat pohon, dan bisa melihat ayah, bisa melihat ibu, bisa melihat anak-anak kita. Itu merupakan bukti, kalau dikatakan dari prestasi, itu bukti karya Allah, bukti kehebatan Tuhan, bukti kekuasaan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari mulai perenungan ini, kita mengakui bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Kita bisa melihat bukti-bukti nyata yang Dia telah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, oleh perenungan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ada satu pesan yang mau dikatakan bahwa Allah itu tidak berubah. Allah itu tetap. Dikatakan di sini bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, dikatakan oleh Yesaya. Lalu dalam Wahyu dikatakan bahwa akulah Alfa, Omega, dan firman Tuhan yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, dan yang maha kuasa. Jadi saya bisa katakan bahwa Allah itu tetap, Allah itu kekal. Jadi itu kita bisa mendefinisikan Allah itu kekal, Allah itu tetap. Jadi kita katakan bahwa Allah tidak berawal dan Allah itu tidak berakhir. Karakternya tidak berubah. Dia tetap setia, dia tetap baik, dia tetap mengasihi, dia tetap adil. Apalagi Bapak Ibu, sifat-sifat Allah. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia tidak menginginkan anak-anaknya jatuh. Itu merupakan sifat-sifat Tuhan Allah.
yang tidak pernah berubah. Yang menjadi permasalahan di pagi hari ini adalah Bapak Ibu, kita yang berubah. Kita yang sering tidak setia. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ya, dari kita lahir sampai umur sekian, tentu ada perubahan. Yang dulu tidak bisa jalan, bisa jalan. Yang dulu kecil, lalu besar. Itu hal-hal positif. Yang hal-hal negatifnya, yang dulu kita orang-orang yang setia kepada Tuhan, karena permasalahan begitu berat, karena situasi yang menghimpit, kita meninggalkan Tuhan. Kita berubah. Jadi saya bisa katakan bahwa dunia ini, kita adalah bagian dari dunia ini juga. Itu bisa berubah. Itu kita bisa tidak setia. Bukan karena Tuhan, tetapi memang natur dan karakter kita lah seperti itu. Bukan karena situasi yang ada, tetapi itu memang karena natur dan kondisi kita seperti itu. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Salah satu bukti dari dosa yang kita miliki, yaitu kita tidak setia. Kita gampang terombang-ambing, kita gampang berubah. Maka dikatakan di situ bahwa oleh firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang tetap, kita memiliki Allah yang kekal. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, pagi hari ini belajar untuk tetap setia. Apapun permasalahan yang kita hadapi, situasi seberat apapun, kita harus tetap setia. Karena Allah kita, Allah yang setia. Dan biarlah melalui perenungan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan Allah saja. Kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan KJ 60, bait yang pertama dan yang ketujuh. Hai makhluk untuk alam semesta. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kekal, yang tidak berubah Tuhan. Dari awal hingga akhir, Engkau tetap Allah yang kekal, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ya, kami menyadari dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering berubah Tuhan. Tak kala kami mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan Tuhan, kami undur dari Engkau Tuhan. Kami tidak setia Tuhan, ampunkan kami Tuhan akan segala kesalahan kami Tuhan. Akan sikap hati kami Tuhan. Dan kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan oleh firman-Mu Tuhan kami diteguhkan Tuhan. Untuk kami tetap berdiri Tuhan. Untuk kami tetap setia Tuhan. Apapun permasalahan yang kami hadapi, apapun pergumulan yang kami hadapi, biarlah Tuhan Allah yang setia, yang berkuasa atas kehidupan kami, yang kami pegang, yang kami percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini.
Dan hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan, segala perkara-perkara yang ada Tuhan. Sebelum hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi-pribadi Tuhan, yang sakit penyakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, yang mengalami kepahitan Tuhan, biar oleh kasih dan bilur-bilur-Mu juga Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau angkat segala perkara-perkara itu dalam kehidupan mereka Tuhan. Jadikan mereka orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan segala pergumulan Tuhan, baik dalam pekerjaan Tuhan, sekolah anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang mampu memberikan yang terbaik Tuhan. Dan memberikan sesuai dengan kapasitas kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kami menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan. Segala aktivitas kami Tuhan, segala rencana-rencana kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, usaha kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.